Bagaimana jika AI tidak hanya membantu manusia, tetapi justru mempelajari manusia? Mungkin kamu tidak sadar, tetapi setiap klik, setiap pencarian, setiap kebiasaan digital selalu direkam, dianalisis, dipelajari oleh sistem AI dalam skala yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Teknologi AI saat ini mampu mengenali pola perilaku manusia dengan akurasi yang sangat mengkhawatirkan. Ia bisa memprediksi apa yang ingin kita beli, apa yang ingin kita tonton, bahkan bagaimana kemungkinan kita akan mengambil keputusan ekonomi. Dan jika ini terus berkembang, pertanyaannya kemudian, apakah kita mengendalikan atau dikendalikan? Pada tahun 2019, peneliti kecerdasan buatan Richard Sutton menerbitkan sebuah esai berjudul The Better Listen. Dalam esai tersebut, Sutton menyampaikan kesimpulan yang cukup mendasar bahwa ketika sistem AI diberi akses terhadap data dalam skala besar dan komputasi yang sangat tinggi, sistem tersebut cenderung mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih efektif secara mandiri tanpa memerlukan arahan manusia. Artinya, semakin besar kapasitas data dan komputasi yang dimiliki AI, semakin kecil peran manusia dalam menentukan bagaimana sistem tersebut belajar, dan perkembangan ini tidak berhenti pada kemampuan belajar mandiri. Tahap berikutnya, AI mampu untuk memperbaiki dirinya sendiri. Sistem AI dapat menyesuaikan parameter, mengoptimalkan model, bahkan menghasilkan pendekatan komputasi baru yang meningkatkan kecerdasannya secara berkelanjutan. Fenomena ini dikenal sebagai intelligence explosion, sebuah kondisi ketika peningkatan kecerdasan buatan berkembang jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan manusia untuk memahami dan mengendalikannya. Resiko utama dari fenomena ini bukan terletak pada kemungkinan AI bermusuhan dengan manusia, tetapi tentang bagaimana AI memahami tujuannya. AI bekerja berdasarkan prinsip optimasi. Dalam hal ini, sistem akan mencari solusi paling efisien untuk mencapai target yang diberikan. Namun pada dasarnya, efisiensi matematis tidak selalu sejalan dengan nilai kemanusiaan. Keputusan yang optimal secara komputasi dapat menghasilkan dampak sosial yang berbahaya. Dan parahnya, hal ini diperkuat oleh ketergantungan manusia terhadap teknologi yang memperbesar kompleksitas risiko tersebut. Karena secara fakta, saat ini AI telah terintegrasi dengan berbagai sistem vital, mulai dari algoritma prediksi yang digunakan dalam pasar keuangan, sistem navigasi otomatis yang mengatur transportasi modern, hingga digunakan dalam diagnosis medis, bahkan sistem keamanan nasional. Seiring meningkatnya penggunaan teknologi tersebut, maka semakin banyak keputusan strategis diserahkan kepada sistem otomatis, dan secara bertahap, kapasitas manusia untuk mengambil alih kendali sepenuhnya akan hilang. Peneliti Shoshana Zuboff menggambarkan kondisi ini sebagai perubahan struktur kekuasaan modern. Ia menjelaskan bahwa kendali sosial semakin banyak dijalankan melalui sistem algoritma yang tidak terlihat secara langsung. Faktanya, AI tidak hanya memproses data, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menentukan informasi mana yang ditampilkan dan informasi mana yang tidak ditampilkan. AI tidak lagi hanya berfungsi sebagai penyedia informasi, tetapi sudah berperan dalam membentuk persepsi realitas. Akibatnya, individu dapat menerima versi realitas yang sama sekali salah, namun tetap terasa kredibel bagi masing-masing individu. Dan kemampuan ini semakin diperkuat oleh teknologi deepfake. Jika masyarakat tidak bisa membedakan realitas dan rekayasa digital, maka kepercayaan terhadap institusi sosial berpotensi akan runtuh, bahkan memicu kekacauan sosial secara global. Perkembangan lebih jauh adalah kemampuan AI dalam memprediksi perilaku manusia. Dengan menganalisis pola konsumsi, komunikasi, mobilitas, serta interaksi digital, AI dapat membangun model prediktif terhadap keputusan individu. Individu tidak hanya dipantau berdasarkan tindakan yang telah dilakukan, tetapi juga berdasarkan probabilitas tindakan yang mungkin dilakukan di masa depan. Dan jika seluruh kemampuan AI tersebut terintegrasi, maka AI berpotensi mengatur masyarakat tanpa perlu membatasi kebebasan secara eksplisit. Pada tahap ini, manusia tidak lagi dipandang sebagai individu dengan nilai intrinsik, tetapi sebagai komponen dalam sistem efisiensi global. Dan pada akhirnya, keruntuhan dapat terjadi melalui hilangnya kebenaran objektif, berkurangnya kebebasan pengambilan keputusan, serta menurunnya identitas individu sebagai agen mandiri. Pengalaman manusia akan terbentuk melalui proses seleksi sistem. AI cukup menghilangkan konteks yang diperlukan untuk memahami hubungan sebab akibat, dan ketika konteks hilang, pemahaman manusia terhadap dunia menjadi terfragmentasi. Manusia akan kehilangan pemahaman terhadap dirinya sendiri.
Segala keputusan hidup dapat dipengaruhi oleh sistem rekomendasi, preferensi sosial dapat dibentuk oleh algoritma, dan interpretasi emosi dapat dipengaruhi oleh konten digital. Jika perkembangan ini mencapai tahap ekstrim, maka kehancuran peradaban tidak akan ditandai oleh keruntuhan fisik, tetapi oleh keruntuhan mental dan kecerdasan manusia. Dan pada akhirnya, manusia akan kehilangan kesadarannya sendiri.